touch me. I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Zahra dengan NIM 200210303025. Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Jember Angkatan 2020 kelas A dalam mata kuliah Geografi Tanah. Bentang lahan pada beberapa wilayah akan selalu mengalami proses erosi dan terjadi pengikisan, sehingga bentuknya akan berubah sepanjang masa. Proses pengikisan yang terjadi secara alamiah dapat disebut juga sebagai erosi atau erosi geologi. Peningkatan jumlah penduduk dengan adanya aktivitas pembangunan yang semakin cepat juga mendorong terjadi lonjakan kebutuhan manusia terhadap sumber daya lahan. Manusia memenuhi kebutuhan sumber daya lahan dengan memanfaatkan lahan dengan membangun berbagai bangunan, seperti rumah, warung, dan lain sebagainya. Adanya hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan sehingga menimbulkan dampak berupa erosi yang akan menurunkan produktivitas lahan dan menyebabkan lahan tersebut akan terdegradasi. Erosi merupakan suatu proses terhadap hilangnya lapisan permukaan tanah pada bagian atas yang disebabkan oleh adanya pergerakan air maupun angin melalui dua proses, yaitu proses penghancuran partikel tanah dan proses pengangkutan partikel tanah yang telah dihancurkan. Kabupaten Mojokerto terletak pada daerah dataran tinggi di wilayah bagian Sungai Brantas dan dataran tinggi di lereng Pegunungan Penanggungan dan Welirang. Secara geografis, Kabupaten Mojokerto ini tidak berbatasan dengan pantai, hanya saja berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya seperti di batas utara Kabupaten Lamongan, batas timur Kabupaten Sidoarjo, batas selatan Kabupaten Malang, batas barat Kabupaten Jombang. Desa Tanjungan sendiri terletak di Kecamatan Kemlagi yang merupakan wilayah geografis dataran rendah, namun memberikan kesan sejuk karena program penghijauan telah dimulai. Sebelumnya, Desa Tanjungan adalah desa yang terletak di titik paling timur laut di wilayah Kecamatan Kemlagi, yang merupakan salah satu desa yang jauh dari jalan kabupaten, dan Desa Tanjungan berbatasan dengan hutan. Jika disesuaikan secara peta geologi, Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi masuk ke dalam aluvium atau QAL dengan litologi yang terdiri dari krakal, kerikil, pasir, lanau, dan lumpur yang berumur kuarter Holosen. Sejauh ini, potensi geologi di Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi dengan galian C ditemukan di Desa Tanjungan. Penambangan galian C adalah suatu aktivitas yang melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C yang berupa pasir dan batu. Dampak negatif yang ditimbulkan karena penambangan bahan galian C terhadap masyarakat sekitar bisa berakibat dengan semakin menurunnya debit air sumur. Aktivitas tersebut juga menimbulkan kerusakan pada bentang alam dan juga menyisakan tebing curam yang dapat membahayakan wilayah tersebut, sehingga dapat terjadi longsoran. Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilaksanakan, jenis erosi yang ada di Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi ini termasuk ke dalam sheet erosion atau erosi lembar, yang hanya terjadi di beberapa bagian atas tanah. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada tempat penelitian jika diketahui ada erosi lembar adalah dapat dijumpai kerikil atau batu yang ditopang oleh tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tanah yang terjadi erosi tidak terlindungi oleh batu dan kerikil. Untuk erosi lembar atau sheet erosion yang dapat terlihat di Desa Tanjungan ini memiliki rona coklat cerah yang diakibatkan oleh tipisnya tanah permukaan, sehingga hal tersebut dapat memantulkan energi atau sinar matahari, yakni tanah yang belum matang atau regolith.
Penggunaan lahan yang terjadi di erosi lembar di Desa Tanjungan ini adalah lahan pertanian di kawasan hutan jati yang berdekatan dengan area jalan raya desa. Terjadinya seed erosion di Desa Tanjungan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, yakni pembukaan kawasan penambangan galian C secara ilegal. Pembukaan kawasan penambangan galian C secara ilegal di Desa Tanjungan ini menyebabkan kerusakan tanah, erosi, dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Terlebih lagi, kawasan ini telah dijadikan tempat wisata oleh warga setempat dengan dibangun beberapa bangunan di atas lahan bekas galian C. Keadaan ini menyebabkan secara hidraulik mengubah aliran air permukaan dan air tanah di daerah sekitar tambang. Selain itu, perubahan struktur tanah juga membuat tanah menjadi tidak stabil, sehingga seed erosion yang terjadi di Desa Tanjungan ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Seed erosion menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur, baik untuk pertumbuhan tanaman dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air serta berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Lokasi yang dijadikan penelitian erosi di Desa Tanjungan ini merupakan lahan pertanian yang sangat berdekatan dengan adanya jalan raya desa, sehingga dampaknya tidak akan terlepas dari kedua hal tersebut. Beberapa dampak erosi di tempat penelitian secara spesifik adalah kehilangan unsur hara dan kerusakan struktur tanah pada lahan pertanian atau tanah menjadi tandus, menurunnya kesuburan tanah atau bahkan tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Penurunan hasil pertanian yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, tertimbunnya jalan raya desa akibat longsoran yang terjadi tiba-tiba, serta meningkatkan frekuensi banjir dan memburuknya kualitas air tanah. Eyes, you smile every single